Selamat malam Bapak Ibu serta saudara sekalian. Shalom. Sungguh suatu anugerah jika kita tetap boleh datang beribadah menyembah Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan untuk kita suatu bagian Alkitab yang terdapat dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan untuk setiap kita di dalam menghadapi kehidupan kita. Dalam menghadapi masa-masa sulit, banyak orang mempertanyakan kehadiran Tuhan dan kasih setia Tuhan. Tetapi setiap orang yang percaya selalu merasakan dan mengalami kasih setia Tuhan hari demi hari. Mari sebagai satu ucapan iman kita bersama-sama kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Biarlah pujian ini menguatkan setiap kita dan mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus baik, kasih setia-Nya selalu baru untuk setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang mengasihi setiap kami, yang menjaga dan memelihara kami dengan kasih setia-Mu yang besar, kami mengucap syukur Tuhan, jika di dalam kehidupan kami Engkau senantiasa memelihara kami, menjaga kami, bahkan Engkau menguatkan kami di masa-masa yang sulit. Bapa, pada malam hari ini kami bersama-sama datang menyembah Engkau. Kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk menaikkan doa-doa syafaat kami, dan juga untuk belajar kebenaran firman-Mu. Ini setiap kami Tuhan, Tuhan sucikan, layakkan kami, agar kami boleh dengan sukacita, kami dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur datang menyembah, memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujian yang kedua ini mengingatkan setiap kita bahwa di dalam situasi apapun, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan adalah naungan kita. Bahkan ketika angin taufan menderu, langit bermega, kita tetap bisa bersandar dan berharap padanya. Aku harap pada Yesus.
harap pada Yesus sepanjang jalanku. Aku bersandar padanya, pandu hidupku. Meski angin taufan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobatku, sobat yang setia, pandu hidupku sampai selamanya. Meski angin taufan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Aku harap pada Yesus, aku harap pada Yesus sepanjang jalanku. Aku bersandar padanya, pandu hidupku. Meski angin taufan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobatku, sobat yang setia, pandu hidupku sampai selamanya. Meski angin taufan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Biarlah renungan ini, pujian ini menjadi satu renungan bagi kita, menguatkan setiap kita di dalam menjalani kehidupan kita. Kita akan masuk dalam beberapa pokok doa. Pertama, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Yang kedua, kita akan berdoa untuk pergumulan kita. Dan yang terakhir, kita akan berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Pertama, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa mendukung bagi pemerintah, agar pemerintah diberikan hati yang takut akan Tuhan, hikmat dari Tuhan, kemampuan boleh mengelola, memimpin bangsa ini dengan baik. Kita berdoa untuk stabilitas sosial, stabilitas ekonomi, keamanan, dan juga berdoa untuk penanganan COVID, agar segera pandemi ini bisa diatasi. Berdoa untuk pendistribusian vaksin, dan berdoa untuk para tenaga medis, mereka yang berada di garis terdepan, diberikan kemampuan, diberikan kekuatan dari Tuhan, boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersatu hati berdoa untuk pemerintah kami. Engkau yang sudah memilih dan menetapkan pemerintah, Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan menyertai dan menguatkan. Kami berdoa untuk tugas dan tanggung jawab pemerintah di dalam memimpin, mengolah, dan mengatur bangsa ini. Tuhan, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, berikan hati yang peduli, hati yang mengasihi, sehingga mereka di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, di dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, semuanya untuk kebaikan bangsa ini. Kami berdoa untuk masalah ekonomi yang terdampak karena virus corona. Engkau menolong pemerintah, membuka jalan, mencari solusi-solusi yang baru, sehingga ekonomi tidak terpuruk, masyarakat tetap boleh menjalani kehidupan dengan baik. Mereka yang mungkin mengalami PHK, mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, boleh tertolong. Kami berdoa juga untuk keamanan. Engkau terus memberikan hikmat kepada pemerintah untuk mengatur keamanan dengan baik,
aparat keamanan diberikan satu kemampuan boleh menangkal setiap usaha-usaha yang mau mengacaukan, mau memecah belah, bahkan menghancurkan bangsa ini. Kami berdoa untuk usaha-usaha penyebaran vaksin ke berbagai penjuru negara ini. Tuhan, ada banyak kesulitan, ada banyak kendala yang harus dihadapi. Engkau hadir, Engkau menolong sehingga vaksin boleh sampai ke setiap pelosok daerah, boleh menjangkau setiap orang sehingga mereka boleh tertolong, dan dengan vaksin ini bisa memulihkan bangsa ini. Kami berdoa untuk tenaga medis, mereka yang harus bekerja keras, mereka yang dengan berjerih lelah menolong, merawat para pasien, mereka yang melakukan vaksin, mereka yang melakukan pengobatan. Engkau menolong mereka, memberikan kekuatan, penghiburan untuk mereka semua. Kami menyerahkan Tuhan bangsa ini. Tuhan, Kau terus memimpin, pakai anak-anak Tuhan di posisi apapun mereka, boleh menjadi berkat, menjadi satu kesaksian hidup yang indah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk pergumulan jemaat. Secara khusus kita berdoa bagi mereka yang terdampak secara ekonomi, mereka yang harus dirumahkan, bahkan di PHK, agar Tuhan menolong mereka di tengah kesulitan. Mereka tidak hilang pengharapan mereka, iman mereka tidak menjadi kendor, tapi mereka semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Kita juga berdoa bagi mereka yang punya masalah dalam keluarga. Engkau memulihkan, Engkau memberikan hati yang penuh kasih, ada pengampunan, ada kedamaian di dalam keluarga-keluarga. Dan berdoa untuk para siswa yang tetap harus belajar secara online, agar Tuhan memberikan mereka juga semangat, berikan mereka hikmat, mereka boleh tetap belajar dengan baik, apa yang disampaikan boleh dipahami. Berdoa untuk yang sakit, baik sakit secara umum maupun yang terkena dampak virus corona, agar di dalam masa sakit, di dalam masa perawatan, mereka tetap diberikan kekuatan, hati yang mengandalkan Tuhan, dan iman yang semakin teguh. Kita berdoa juga untuk setiap jemaat yang punya masalah secara pribadi. Tuhan juga menolong mereka, memberikan kekuatan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk jemaat di tempat ini. Kami berdoa menyerahkan mereka yang dalam pergumulan, baik secara masalah ekonomi. Tuhan, Kau kasihani mereka, mereka yang harus dirumahkan, mereka yang bahkan harus di PHK, mereka yang pendapatannya semakin berkurang, atau bahkan ada yang mengalami kebangkrutan. Tuhan, Kau kasihani mereka, Engkau membuka jalan untuk mereka, Engkau tetap memelihara mereka di masa-masa sulit. Mereka melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka, bahwa Allah adalah satu-satunya penolong. Allah menunjukkan kuasa di tengah kesusahan yang mereka hadapi. Kami berdoa Tuhan tetap memelihara, mencukupi kebutuhan mereka hari demi hari. Kami juga berdoa keluarga-keluarga yang mengalami masalah dalam keluarga, mungkin ada perpecahan, ada pertikaian satu dengan yang lain. Engkau damaikan mereka, berikan hati yang penuh kasih, hati yang mau mengampuni, hati yang mau berdamai, dan Engkau mencurahkan berkat-Mu, mencurahkan kasih-Mu ke dalam setiap keluarga, sehingga setiap keluarga Kristen boleh merasakan damai dari Tuhan, boleh merasakan kasih Tuhan, dan bahkan memancarkannya di tengah masyarakat. Bapa, kami berdoa untuk para siswa yang sampai saat ini harus belajar secara online. Tuhan, Engkau tahu kesulitan yang harus mereka hadapi. Engkau tahu Tuhan, banyak kendala yang harus mereka hadapi. Engkau menolong mereka, memberikan sukacita, memberikan semangat, memberikan hikmat, agar supaya apa yang diajarkan, apa yang disampaikan
dapat mereka pahami, dan itu menjadi berkat untuk mereka sampai mereka siap untuk kembali melanjutkan pendidikan tatap muka. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kerohanian jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau berikan kami hati yang senantiasa mengandalkan Tuhan, hati yang senantiasa rindu dekat dengan Tuhan. Di masa-masa kami harus beribadah secara online, kami tetap setia untuk beribadah, tetap setia untuk membaca merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, agar mereka diberikan hati yang peka, hati yang rindu untuk terus melayani walaupun secara jarak jauh. Mereka boleh tetap melaksanakan ibadah secara online yang berkualitas, ibadah yang boleh menjadi berkat. Berdoa untuk tim multimedia, untuk para guru-guru sekolah minggu, para pengurus. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di setiap komisi. Berdoa untuk para majelis, agar mereka juga boleh memikirkan kemajuan perkembangan gereja ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersama berdoa menyerahkan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami melihat dan merasakan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk gereja Tuhan. Setelah setahun kami harus tetap beribadah secara online, kami melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami melihat bagaimana ibadah tetap boleh berjalan dengan baik, penggembalaan dan juga perhatian kepada jemaat tetap dapat diberikan. Kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. Kau tetap berikan mereka hati yang mengandalkan Tuhan, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang peduli dengan jemaat. Walaupun secara online mereka tetap melayani, tetap menggembalakan jemaat dengan baik. Kami berdoa untuk setiap ibadah yang diadakan, baik ibadah umum, ibadah persekutuan doa, ibadah remaja, pemuda, dan ibadah sekolah minggu. Semua tetap boleh berjalan dengan baik dan semua membawa suatu berkat rohani untuk jemaat. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang ikut ambil bagian dalam pelayanan, baik untuk tim multimedia, baik untuk paduan suara, untuk guru-guru sekolah minggu, para pengurus, setiap kami yang terlibat. Tuhan, Engkau mengurapi kami, memberikan kami hati yang rindu untuk melayani, memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan gereja ini, menyerahkan hamba-hamba Tuhan, bahkan menyerahkan jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau memimpin, Engkau menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita bersama mengangkat satu pujian. Ku mau seperti-Mu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, bagaikan bejana
siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Waktu dan tempat saya persilakan. 弟兄姐妹，晚上好。 Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. 我们今天仍然可以在这个祷告会见面。 Kita bersyukur malam hari ini kita tetap boleh bersama-sama bertemu dalam persekutuan doa online ini. 我们先低头祷告。 Kita masuk dalam doa. 亲爱的主耶稣，我们再次感谢你。 Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. 我们再次把这个晚上的祷告会交在你手中。 Kami mau menyerahkan persekutuan doa pada malam hari ini di dalam tangan kasih-Mu. 当我们一同思想你的话的时候，求主圣灵在我们心中每个人心中工作。 Ketika kami bersama-sama belajar dari firman-Mu, kiranya Allah Roh Kudus sendiri yang menerangi hati pikiran setiap kami. 让每个人都能够清楚知道上帝要我们的心做什么。 Supaya kami sungguh mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. 求主给我们力量，给我们聪明，向每个人心里说话。 Biarlah Engkau beri hikmat, bijaksana, dan juga kuat kuasa kepada kami semuanya untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. 奉耶稣基督的名，我们祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 各位弟兄姊妹们，今天我们要继续来看约珥书。 Malam hari ini kita tetap akan bersama-sama melihat dari kitab Yoel. 已经差不多好几个月，我们有思想。上一次是讲到约珥书第2章，我们看到第27节，最后到27节。 Beberapa bulan ini kita belajar dari kitab Yoel dan terakhir kita belajar dari Yoel pasal 2 ayat 27. 我们今天要从前面再复习一下子。 Nah, kita akan mereview kembali dari awal Yoel pasal 1. 我们知道约珥书是在这个旧约圣经的属于小先知书。 Yang pertama kita lihat Yoel adalah termasuk dalam kitab nabi-nabi kecil. 并且它是第二个的小先知书，除了何西亚之后就是约珥书。 Nah, dia termasuk kitab kedua di dalam kitab nabi-nabi kecil ini setelah kitab Hosea kemudian kitab Yoel. 约珥书在第1章第1节那边说到， Di dalam Yoel pasal 1 ayat 1 di sana dikatakan 耶和华的话领到西比代的儿子约珥。 firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. 约珥的意思，按照原文，它的意思是耶和华是上帝。 Arti kata Yoel dari bahasa aslinya adalah Yahweh adalah Allah. 并且他的名字跟以利亚
的名字，它的意思一样。 Sebenarnya arti kata Yoel dan kata Elia itu sama. 而幼儿这个名字在旧约很多人用这个名字。 Nama Yoel itu seringkali dipakai oleh beberapa orang di kitab Perjanjian Lama. 在旧约差不多有13个人都是用幼儿这个名字。 Di dalam Perjanjian Lama diperkirakan ada 13 orang yang memakai nama ini. 并且这里面有讲到幼儿是在他的这个家庭、他的情况，并且他什么年都没有讲。 Di dalam kitab Yoel ini tidak disebutkan silsilah keluarganya, background kehidupannya. Demikian juga banyak hal yang tidak diungkapkan dari pribadi Yoel ini. 在这里就介绍幼儿是西比代的儿子。 Di sini hanya dikatakan Yoel itu anaknya Petuel. P2R， 对不起 ，P2R 的儿子。 Ya, bin Petuel, anak Petuel. 因为上帝不是借着先知，没有要我们明白这个先知幼儿这个人。 Di sini Tuhan bukan supaya kita bukan Tuhan mau supaya kita kenal siapa Yoel, 而是要我们注意他所借着幼儿所表达的信息、消息。 tetapi Tuhan mau kita itu lebih berfokus pada berita yang disampaikan oleh Nabi Allah Yoel ini. Jadi kita lebih fokus kepada beritanya bukan orangnya. 所以他们有受到时间，还有他的环境的限制的batas。 Ya, makanya kita tidak diberikan silsilah keluarganya atau background kehidupannya. 第1章第1节到第14节，我们再重复，是讲到耶和华警告灾难要来到。 Di dalam pasal pertama ayat 1 sampai 14 itu justru Tuhan mau menyatakan hukuman yang akan diberikan oleh Tuhan. 第1节到第4节是讲到蝗虫的灾难。 Ayat 2 sampai 4 di sini dikatakan hukuman berupa tulah belalang. 所以幼儿，上帝借着幼儿告诉以色列人，上帝要借着蝗虫的灾难临到以色列人。 Di sini Tuhan mau memakai Yoel untuk menyampaikan bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang Israel dengan tulah belalang ini. 第2节到第4节是讲到那个时候幼儿告诉那些那个时候的老人家或者那个时候的长老们，告诉他们你们要注意，要小心。 Di dalam ayat 2 sampai 4 di situ Yoel secara khusus memberikan beritanya itu kepada para tua-tua, maksudnya itu para tokoh-tokoh masyarakat supaya memperhatikan firman Tuhan ini. 因为在他们之前没有这个事情发生， Karena sebelumnya mereka belum pernah mengalami hal ini. 那么第5节到第7节，那个是讲到那些爱喝醉酒的人，你们要注意，要小心。 Dan ayat 5 sampai ayat 7 firman ini diberitakan kepada orang-orang yang suka mabuk, suka minum-minuman anggur. 因为以后他们没有酒可以喝了，因为上帝要刑罚他们。 Karena mereka di hari-hari kemudian mereka tidak akan menemukan lagi anggur karena Tuhan akan memberikan hukumannya dan anggur pun akan hilang lenyap. 第8节到第12节是向所有的以色列人告诉他们，你们要注意，要小心。 Ayat 8 sampai ayat yang ke-12 di situ
tujukan kepada seluruh orang-orang Israel supaya mereka memperhatikan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan ini. 因为你们要献祭，没有东西可以献祭出来的。 Karena ketika mereka mau mempersembahkan korban, tidak ada kambing domba yang bisa dibawa untuk dipersembahkan. 第13节、14节是向那些祭司们警告他们。 Ayat 13 sampai 14 itu ditujukan kepada para imam, yaitu memperingatkan kepada mereka. 因为你们没有人可以来奉献，所以你们也没有工作做了。 Karena tidak ada orang yang datang untuk membawa persembahan mereka, maka kalian juga tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. 15到20节， Ayat 15 sampai 20. 那个时候，幼儿在那个时候祷告求告上帝。 Waktu itu Yoel datang pada Tuhan dan berdoa kepada Allah. 他问为什么这样事情会发生呢？ Dia menanyakan kenapa semua ini bisa terjadi. 他恳求上帝可怜他们。 Dia mohon kepada Allah untuk mengasihani mereka. 第二章，我们再看到第二章， Kita lihat sekarang pasal yang kedua. 第二章讲到耶和华的日子来到。 Pasal 2 itu membicarakan tentang hari Tuhan yang akan datang. 如果第一章是讲到蝗虫的灾难， Kalau pasal 1 tadi kita melihat adanya tulah dari belalang yang akan datang. 但是第二章第1节到第11节是讲到蝗虫和耶和华的日子。 Tetapi di pasal 2 ini ayat 1 sampai 11 itu berbicara tentang belalang dan hari Tuhan. 因为在那里第二章第2节那里说，那日是黑暗、幽冥、密云、乌黑的日子，好像晨光铺满山岭，有一对蝗虫，又大又强，从来没有的，以后直到万代也必没有。 Pasal 2, Yoel pasal 2 ayat 2, suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. 就是耶和华上帝的日子来到，是刑罚来到的时候。 Hari Tuhan itu adalah hari penghakiman atau penghukuman yang dari Tuhan. 第二章12节到第17节， Pasal 2 ayat 12 sampai 17是讲到以色列百姓，你们要怎么样可以逃避？逃避就是可能menghindari这些灾难，就是要他们悔改，相信上帝。 Nah, ayat 12 sampai 17 itu adalah berita supaya mereka terhindar dari hukuman-hukuman Allah ini. Caranya bagaimana? Yaitu mereka harus bertobat. 所以在第12节那边有说， Nah, di ayat 12 itu dikatakan demikian. 耶和华说：“虽然如此，你们应该禁食、哭泣、悲哀，一心归向我。”第13节，你们要涉猎心肠，不涉猎衣服。 归向耶和华你们的上帝，因为他有恩典，有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不将所说的债。 Ayat 12 dan 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan penangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab ia penyayang, ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya.
这里约珥说，你们要不是把衣服弄撕裂，乃是把心撕裂，就是真正的悔改，不要外面看见悔改，里面不悔改。 Di sini Yoel mengatakan, jangan kamu merobekkan atau mengoyakkan pakaianmu, tetapi yang harus sungguh-sungguh dikoyakkan adalah hatimu. Artinya apa? Dia harus bertobat dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sebuah fenomena, hanya kelihatan luarnya saja bertobat, tapi sebenarnya di dalamnya tidak ada pertobatan. 第18节到27节是讲到上帝的应许。 Ayat 18 sampai 27 itu berisi tentang janji Tuhan. 那里讲到上帝对那些悔改、愿意悔改的人，上帝要赐福他们。 Di situ Tuhan ingin mengatakan bahwa orang yang sungguh-sungguh mau bertobat dan Tuhan memberikan janjinya kepada mereka ini. 28节那里说：“以后我要将我的灵浇灌凡有血气，你们的儿女要说预言，你们老年人要做异梦，少年人要见异象。” Ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. 各位弟兄姊妹们，上一次我们就是讲到这里。 Bapak Ibu Saudaraku terkasihan Tuhan, kita sudah membahasnya sampai di ayat ini. 今天我们要继续讲下去。 Kita hari ini akan meneruskan pembahasan selanjutnya. 上帝的应许28节那里告诉我们， Di dalam ayat 28 di situ janji Tuhan, 上帝要降下他的圣灵，浇灌在所有的他的百姓。 Tuhan berjanji akan mencurahkan rohnya kepada semua umat manusia, umatnya. 因为在刚才说18节到27节，上帝的应许要赐福以色列人。 Tadi kita sudah lihat dari ayat 17 sampai ayat yang ke-28, di situ bahwa Tuhan berjanji untuk memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. 到27节，所以到18节到20节讲到他们的国家要很平安，没有事情，没有打仗。 Ayat 18 sampai 20 di sana dikatakan bahwa negeri mereka akan damai, tentram, tidak ada lagi peperangan. 21节到26节，上帝要降下雨下来，春天的雨还有秋天的雨，使他们田地全部出产丰收。 Ayat 21 sampai 26, Tuhan berjanji akan menurunkan hujan, hujan musim semi, hujan musim menuai. Nah, mereka sehingga hasil bumi mereka akan bertumbuh dan siap untuk dipanen. 所以23节那里讲到西安的民啊，你们要快乐，为耶和华你们上帝欢喜，因为他是给你们合意的秋雨，为你们降下甘霖，就是初雨、春雨和先前一样。 Ayat 23, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan, hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. 所以上帝这个应许，所以在28节到32节，他说要降下他的圣灵来。 Nah, sebagaimana janjinya yang telah disampaikannya, maka ayat 28 dan 29 Tuhan juga memberikan janjinya sekali lagi. 所以32节那里说，那到那个时候，凡求告耶和华的名，就必得救，因为照耶和华所说的，在西安山耶路撒冷必有逃脱的人，在剩下的人中必有耶和华所造的人。 Sehingga kalau kita perhatikan di ayat 32 dikatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan
akan termasuk orang-orang yang terlepas. 所以各位弟兄姊妹们，在这里，在圣灵降临节，在耶稣升天以后，圣灵降临的时候，彼得就用这个约珥书28章到32章那里报告讲出来。 Sehingga kita lihat pada saat hari Pentakosta, di mana Roh Kudus diturunkan, di situ Rasul Petrus memakai atau mengambil ayat-ayat ini untuk menyampaikannya kepada orang-orang yang mendengar dia khotbah saat itu. 让我们来看《使徒行传》第2章12到17节。 Kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 16. 第2章12到17，17到21节呀。哪里说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的人。你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要说异梦。一直下去到这个21节，这就是约珥所说的。 Nah, kalau kita perhatikan di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17, di situ katakan akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Itu terus sampai ayat 21. Inilah perkataan Yoel yang diambil oleh Petrus, Rasul Petrus untuk disampaikan kepada orang-orang yang mendengar khotbahnya saat itu. 所以约珥那个时代的预言，在彼得这个时候，圣灵降临就应验了。 Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel itu telah digenapi atau tergenapi, yaitu ketika Rasul Petrus menyampaikan khotbahnya. 现在我们再看第3章。 Nah, sekarang kita teruskan dari Yoel pasal yang ketiga. 这里就讲到整个第3章就讲到上帝的应许，约珥预言美好的事情结果要发生。 Nah, di pasal 3 itu adalah janji Tuhan untuk mereka bisa melihat sesuatu yang indah, sesuatu janji yang begitu menggembirakan buat orang-orang Israel. 所以第1节到第8节那里讲到以色列人要回来，上帝要刑罚那些以色列人的仇敌。 Nah, ayat 1 sampai ayat 8 itu memberitahukan bahwa orang-orang Israel akan kembali ke negaranya dan Allah akan menghukum musuh-musuh daripada orang-orang Israel. 所以在第1节、第2节那边很清楚，到哪日我是犹大和耶路撒冷被掳的人归回的时候，我要聚集万民，带他们下到约沙法谷，在那里施行审判，因为他们将我的百姓，就是我的产业以色列，分散到列国中，又分起我的地土。 Ayat 1 dan 2. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Oleh sebab mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. 第3节，却为我的百姓念旧，将童子放妓女，卖童女为酒喝。 Ayat 3, oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. 因为这些以色列人的仇敌，他们这样的对待，把他们的孩子用来换妓女，把他们的女孩子用来换喝酒。 Nah, itulah yang dilakukan oleh musuh-musuh dari orang-orang Israel, yaitu menyerahkan anak-anaknya karena seorang perempuan sundal
dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. 所以在第二节下面那边，中间那边带他们下到约沙法谷，在那里施行审判。 Nah di ayat 2 justru dikatakan mereka akan diadili berperkara dengan Allah sendiri di lembah Yosafat. 约沙法谷在地图里面找不到。 Lembah Yosafat itu kalau dicari di peta itu tidak ditemukan. 因为这里的它的意思是讲到上帝要刑罚在那个地方。 Di sini artinya bahwa Tuhan itu akan menyatakan hukumannya di tempat itu. 所以在第9节到第17节上面的部分就讲到在约沙法谷的审判。 Maka itu ayat 9 sampai 17 di situ kita akan menemukan bahwa penghukuman Tuhan yang dilakukan di lembah Yosafat. 所以那个时候，上帝要借着以色列人刑罚那些仇敌。 Tuhan Allah akan memakai orang-orang Israel untuk menghukum musuh-musuhnya. 第10节要将犁头打成刀剑，将镰刀打成火矛，软弱的要说：“我有勇力。”四围的列国啊，你们要速速的来，一同聚集耶和华，求你使你的大能者降临。 Ayat 10 dikatakan, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. 就是这些仇敌要受到刑罚。 Artinya bahwa musuh-musuh Israel itu akan dihukum. 所以他们要把平常到农夫用的这个工具，要用来打仗的武器。 Yaitu alat-alat yang biasa dipakai untuk agraria, untuk bercocok tanam, itu akan diubah menjadi senjata-senjata dalam peperangan. 所以12节说：“万民啊，当兴起，上到约沙法谷，因为我必坐在那里审判四围的列国。” Ayat 12, baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. 就是所以约沙法谷就是审判那些仇敌的意思。 Lembah Yosafat artinya adalah tempat di mana musuh-musuh Israel itu dihukum. 17节下面的部分到21节，那里讲到耶路撒冷要兴起来。 Ayat 17 sampai 21 di situ menyatakan bahwa Yerusalem akan maju. 所以17节下面部分，那时耶路撒冷必成为圣，外邦人不再从其中经过。 Ayat 17, maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu dan diam di Sion gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. 各位弟兄姊妹们， Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 当上帝帮助以色列人的时候，没有一个仇敌可以抵挡。 ketika Allah itu berpihak kepada orang Israel, tidak ada satupun musuh yang sanggup melawan dia. 所以在刚才说的14节那里，许多的人在断定谷，因为耶和华的指临近断定谷。 Di ayat 14 katakan banyak orang di lembah penentuan. Ya sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. 断定谷也是讲到上帝的刑罚。 Lembah penentuan itu adalah juga berbicara tentang hukuman Tuhan. 就是界定了仇敌失败，仇敌受审判。 Yaitu menentukan akan kehancuran musuh-musuh, kekalahan musuh-musuhnya. 所以在18节到21节那里就讲到耶路撒冷复兴。 Maka itu ayat 18 ayat 21 itu berbicara tentang kebangkitan Yerusalem.
所以18节那里，到拿了大山要滴甜酒，小山要流奶子，以色列溪口都有水流，必有泉源从耶和华殿中流出来，滋润身体主顾。 Ayat 18. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. 20节，但犹大必存到永远，耶路撒冷必存到万代。 Ayat 20. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya dan Yerusalem turun-temurun. 21节最后面讲到什么呢？讲到因为耶和华住在西安。 Ayat 21 bagian terakhir dikatakan Tuhan tetap diam di Sion. 如果上帝同在，没有一个人可以担当得起。 Ketika Allah menyertai, tidak ada seorang pun yang sanggup menghadapi mereka. 各位弟兄姊妹们， Saudaraku, 我们面对 COVID-19 已经1年多了。 kita menghadapi pandemi COVID-19 ini sudah 1 tahun lebih. 可能这也是耶和华的日子，上帝的日子已经定了这样子。 Mungkin ini adalah hari-hari yang sudah ditentukan oleh Tuhan Allah sendiri. 所以我们不能够到礼拜堂，我们不能够到教堂做礼拜。 Kita tidak bisa datang ke gereja untuk beribadah bersama-sama. 我们大家都在家里，现在要看你对上帝的信心有多少。 Kita semuanya harus tetap ada di rumah. Nah, sekarang saatnya bagaimana kita menyatakan iman kita kepada Tuhan Allah. 是否你真正还是爱主？是否你真正还是相信主？或者你已经放弃了，不再相信上帝了？ Apakah hatimu, imanmu sungguh-sungguh percaya kepada Allah, atau sebaliknya engkau sudah mulai menjadi lesu dan mulai kehilangan kepercayaanmu? 因为当我们每个人都能够到教堂，我们不知道你真的爱主或者不爱主，有的是假的。 Nah, pada saat kita masih ada kesempatan untuk beribadah bersama-sama, kita tidak bisa pernah tahu apakah engkau benar-benar sungguh mengasihi Tuhan atau sebaliknya engkau tidak memiliki iman kepada Dia. Kita tidak pernah tahu hal ini. 所以接着这个 COVID-19，我们每个人都在家里，大家现在已经懒惰了，连聚会也不要参加，也不要听聚会，从 online 也不要开，也不要听。现在在考验我们每个人的信心。 Nah, inilah saatnya. Benarkah hati kita, iman kita itu murni percaya kepada Tuhan? Apakah kita setiap minggu masih beribadah kepada Tuhan melalui online ataupun melalui ibadah-ibadah pribadi? Apakah sungguh-sungguh iman kita masih ada atau sebaliknya? Ya, kita malas-malasan, bahkan kita sudah tidak ingat lagi pada Tuhan. 因为耶稣要第二次再来， Karena Tuhan Yesus segera akan datang kedua kalinya. 我们已经纪念耶稣的受死，耶稣的复活，在前天。 Beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati akan kematian Tuhan Yesus, bahkan kita juga merayakan kebangkitan Yesus di dalam Paskah. 再过40天，再过40天，我们要纪念耶稣的升天。 40 hari lagi kita akan memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus. 那个时候，许多人在看耶稣升天。 Waktu itu banyak orang melihat, menyaksikan Yesus yang naik ke surga. 突然间有天使在他们面前显现， Tiba-tiba ada malaikat yang menyatakan diri di hadapan mereka. 在使徒行传1章那里有记载。 Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama di situ dikatakan, 1章11节那里， pasal 1 ayat 11, 这节开始，当他们望上去，他们定睛望天的时候，忽然有2个人身穿白衣站在旁边说：“加利利人啊，你们为什么站着望天呢？”
这离开你们背借圣殿的耶稣，你们见他怎么往天上去，他还要怎么样来？ Mulai ayat 10 Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10-11, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." 天使告诉那个时候的以色列人，他要再来。 Waktu itu malaikat Tuhan menyatakan kepada orang-orang Israel yang melihat Tuhan Yesus naik bahwa dia akan datang kembali. 可能你说这样久了，差不多2000年了，哪里耶稣来？ Mungkin kita mengatakan, wah sudah lama, sudah 2000 tahun lebih di sini. Mana, apakah dia sungguh-sungguh mau datang? 但是如果你看今天世界所发生的事情，在哪里都在告诉我们，耶稣来到的日子近了。 Tetapi kalau kita perhatikan fenomena-fenomena yang terjadi di dunia saat ini, kita bisa melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ini sudah tidak lama lagi. 从约珥书2章31节，大家可以看到。 Di dalam Yoel pasal 2 tadi, kita lihat dari ayat 30-31, di sana kita bisa menemukan. 30节，在天上地下，我要显出启示，有血有火有烟珠，日头要变为黑暗，月亮要变为血。这都是在耶和华大而可畏的日子来到以前。 Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. 月亮要变成血，大家记得吗？2020年那个时候的月亮已经显出红色的颜色，在那里在告诉我们。 Dikatakan bahwa bulan akan menjadi seperti darah. Apakah kita ingat peristiwa di tahun 2020 kemarin, bahwa dikatakan cahaya bulan itu memancarkan seperti darah merah. 世界各样的预兆在提醒我们，在告诉我们，耶和华的日子要来到。 Maka itu peristiwa-peristiwa fenomena alam yang telah terjadi ini sebenarnya sudah menyatakan betapa bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah begitu dekat. 你准备了没有？ Nah, saudara bisa memperhatikan hal ini. 你已经预备好了没有？ Apakah engkau sudah menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh? 我们祷告。 Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sekali lagi kebenaran firman-Mu telah dinyatakan, suara hamba-Mu telah berhenti. Tapi biarlah Allah Roh Kudus terus berbicara kepada kami, menolong kami mengerti bahwa Engkau berkarya di setiap zaman, melalui firman-Mu di zaman Yoel, bahkan di dalam perjanjian baru, bahkan sampai saat ini, Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk mempersiapkan diri dengan benar, untuk memahami hari-hari kedatangan Tuhan yang segera akan dinyatakan akan datang kembali. Tuhan, tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh menyatakan iman kami. Meskipun orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan boleh melihat hal-hal yang tidak tersembunyi di hadapan Tuhan, di dalam diri kami. Tuhan, ampunilah kami, tolong kami supaya kami terus belajar untuk menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan, yang hormat kepada Allah, yang setia di dalam iman kerohanian kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin.